Ada berapa sih misalnya untuk bahasa Jawa sendiri Bahasa tuh? Jawa Dialeknya tuh bisa ada berapa banyak sih? Wah, ada banyak. Ada bahasa Jawa Timuran itu yo opo, rek. Kalau yang apa ngapak gitu ngapak tuh? ada juga, lagi. ngapak Banyumasan ya kan banyak yang ngapak juga. Terus Jawa Mataraman, terus ada bisa dibilang yang paling ujung timur Osing. Dan itu yang ditanya-tanya itu adalah hal-hal seputar pernikahan dan bagaimana kenapa program anak ini begitu challenging bagi saya gitu loh. Itu benar-benar pertanyaan-pertanyaan itu sangat mendalam loh, gitu, sangat-sangat private dan segala macam, dan sampai saya buka-bukaan di situ. Udah nyoba ini belum? Udah Iya, tapi nadanya itu loh, ya kan Nat? Kadang-kadang kan nadanya kan gitu kayak, makanya kamu coba gini, gitu, makanya kamu coba itu, gitu kan? Nah, itu Coba kamu- kayak itu. Nah, ada kamu masukin juga tuh, perbandingan-perbandingan itu kan. Nah, pertanyaannya boleh nggak ngasih sedikit spoiler lah. Murni hamil nggak sih akhirnya? Wah, kebetulan Murni itu nanti, ini harusnya ada Benny nih, jadi lucu tuh. Iya. Jawabannya, jadi jawabannya. Murni ternyata superhero gitu, Iya. pasti gitu. Enggak. Intinya apakah Murni hamil, apakah Murni tidak hamil, apakah Murni ternyata bapaknya alien, kita kan nggak tahu. Iya. Gitu. Siapa tahu bapaknya Murni ternyata alien datang. Iya, makanya kan nggak ada soalnya gitu. Ya mendingan nonton aja sendiri gitu kan. Oke. Jadi dari nanti habis ini pemirsa aku bakal tanya. Kalau kayak udah nonton sendiri aja ya. Iya. Nah, kalau Mas Bayu ini kan juga sangat dekat dengan budaya Jawa kan ya. Jawa Mataraman, ini Jawa Tengah. Iya, Oke. kalau ini. Nah, sempat kepikiran nggak? Maksudnya kan ya semua film yang kamu bikin sebelumnya kan juga successful juga kan ya. Tapi sempat alhamdulillah ya. Tapi apa sempat kepikiran? Aduh, kalau gue bikin kayak gini, apakah nanti gue nggak bisa nge-grab misalnya yang suku-suku yang lain mungkin? Atau ada kepikiran nggak seperti itu? Kalau dari kami sendiri di Skak Studios itu Mbak Nadia ya, itu tidak mau untuk dicap orang itu kayak oh ini Jawa-Jawaan doang gitu. Nah, sebenarnya ya untuk di awal-awal karya yang kami bikin memang itu berbahasa Jawa karena kami memang orang-orang Jawa kebanyakan di Skak Studios itu dan untuk risetnya jadi lebih enak. Untuk kedepannya kami udah siapin yang berbahasa Sunda. Serius? Bener, berbahasa Bali. Terus nanti ada ini yang mau lagi dibikin berbahasa Madura kami mau bikin. Oke. Ya, Akan gitu. terlibat juga kah? Pak Enggak. Tidak bisa bahasa Madura. Nggak bisa, Pak. Itu benar-benar harus otentik orang Madura dan kami udah ini. Iya dong, Bhinneka Tunggal Ika ya, karena ya lagi-lagi banyak suku kita kan dan itu kita bisa push juga. dan Gen Z sekarang yang mungkin perlu diingatkan kembali lagi ya dengan roots-nya mereka begitu ya. Ya nggak sih? Dan kita harus memberikan pesan bahwa kedaerahan tersebut itu bisa kita bikin sesuatu yang keren. Jadi tidak selamanya orang-orang jadi kayak menganggap bahwa oh kedaerahan itu katro, deso, nggak usah deh gitu, kok malu gitu. Enggak, justru keren kok. Kalau misalnya kamu mau bikin sesuatu dari kedaerahanmu gitu. Oke. Apakah terpikir ingin horor? Horor terpikir. Kalau kemarin kan horor komedi, bukan horor komedi malah komedi horor. Horornya cuma dikit. Jadi kalau ke depan horor kepikir sih mana dia. Ada berapa ide juga. Tetap dengan frame-nya dengan daerah khas Indonesia atau universal aja? Bisa Indonesia sih. Ya Indonesia. Oke, tapi ada yang berbahasa Sunda tadi saya bilang itu bisa banget, itu ada yang berbahasa Sunda ya. Itu ada yang cerita yang horor juga ada. Oke. Sebenarnya nih dan kan banyak berdiskusi juga ya kalau lagi membahas mengenai film dan seterusnya, bahkan pendalaman karakter ya. Kira-kira seberapa sih kalian juga terlibat untuk berdiskusi karena ini kan jelas pendalaman karakter ya. Itu waktu itu kita sampai ada 2 mingguan lebih sih, beberapa kan di rolling kan. Ada beberapa kan, oh ini ekosistemnya ini dikumpulin terus mereka reading. Ini Mas Denis sama Mbak Ayu gitu kan, terus mereka reading. Terus kami juga ada yang namanya itu dialek coach ya. Jadi untuk bahasa Jawa yang diarahkan di film ini adalah Jawa Mataraman. Saya sendiri dari Jawa Timur. Saya pun juga harus belajar. Mas Denis juga, sebenarnya Mas Denis ini
asli Malang sama kayak saya. Kalau misalnya suruh ngomong bahasa Jawa juga bisa total gitu kan. Tapi Jawa Timuran. Nah, Jawa Tengah itu kan lebih ke piye, ngopo. Kalau kami kan ya opo, lapo gitu kan. Jawa Timur sama Jawa Tengah itu beda ya. Beda. Tapi roots-nya memang bahasa Jawa dan masing-masing bisa kalau ketemu ya nyambung dengan bahasa Jawa masing-masing gitu kan. Ada berapa sih misalnya untuk bahasa Jawa sendiri bahasa itu? Jawa Dialeknya tuh bisa ada berapa banyak sih? Wah, ada banyak. Ada bahasa Jawa Timuran itu ya opo, rek. Kalau yang apa ngapak gitu ngapak tuh? ada juga ngapak Banyumasan ya kan banyak yang ngapak juga terus Jawa Mataraman terus ada bisa dibilang yang paling ujung timur Osing ya kan itu yang di Banyuwangi. Itu malah bisa dibilang itu Jawa kuno itu nah itu kan pakai ingsun ya kan ingsun riko gitu-gitu nah gitu-gitu Ingar Sosung Tulodo wah itu Tuturi Handayani Oke. Sebelum aku membahas mengenai profilnya Mas Bayu karena ternyata udah memberikan banyak sekali sedikit spill mau balik lagi ke Mas Dennis juga nih untuk bisa menceritakan nih mengenai keterlibatannya dalam film ini begitu. Seberapa kamu membantu untuk melakukan pengayaan karakter Lucky ini dari yang udah dikasih kan udah jadi tuh skripnya tuh. Ketika pada saat proses persiapan ya kan sebelum kita syuting itu sebenarnya saya juga kayak semacam di wawancara kerja. Dan itu yang ditanya-tanya itu adalah hal-hal seputar pernikahan dan bagaimana kenapa program anak ini begitu challenging bagi saya gitu loh. Itu benar-benar pertanyaan-pertanyaan itu sangat mendalam loh. Gitu, sangat-sangat private dan segala macam dan sampai saya buka-bukaan di situ. Gitu. Dan rupanya itu juga menjadi basis untuk si karakter suami istri ini. Jadi alhamdulillah ternyata pengalaman pribadi saya bisa disuntikan ke dalam karakter fiktif ini, gitu. Itu satu. Kedua, ketika saya tahu bahwa Ayushita akan berperan sebagai istri saya, gitu, yang saya lakukan adalah ya nongkrong bareng. Setiap kali kami ada kesempatan untuk makan siang bareng, ya kayak makan siang bareng. Setiap kali ada kesempatan untuk ngopi bareng, ya ngopi bareng. Tapi akhirnya kita paling nyambung adalah ketika kita berurusan dengan kucing. Oke. Keduanya suka kucing. Ya, kami suka kucing. Yang namanya set Kampung Batik Lawean itu banyak banget kucing. Mau kucing rumahan maupun kucing jalanan. Jadi yang kami lakukan adalah ya lihat kucing ya kita ikutin gitu. Nyasar deh gitu. Dan akhirnya itu yang menjadi menyatukan chemistry kita. Ngomong-ngomong soal kucing, aku juga kebayang ya pasti salah satu bacot di tetangga itu mungkin adalah nggak bisa hamil karena miara kucing. Apakah kamu sendiri pernah mengalami hal seperti itu? Wah, kucing itu kan tokso apa sulit. Terjadi. Bahkan di di berapa lagi? Ntar dulu. Ini soalnya media gosip nih, gue juga lagi agak-agak atur dulu. Ya, gue atur dulu ya bahasa gue ya, gitu loh. Hati-hati nih, gitu. Nanti tenang kita bisa kayaknya. Tapi emang kebetulan memang saya suka kucing, di rumah juga ada kucing. Itu pun juga selalu menjadi bahasan gitu loh. Dan itu juga akhirnya jadi concern juga. Makanya sekarang saya memisahkan rumah saya dengan rumah kucing. Jadi kucing tuh di luar rumah. Jadi saya bikinin rumah-rumahan kucing di mana? Di halaman. Jadi mereka tidak ikut masuk banyak. Itu kan tadi kan kita ngomongin konteksnya. Kalau ngomongin kontennya bisa banyak kasih masukan juga kan untuk bacotannya para tetangga ini kan. Karena kadang-kadang mungkin antara niat yang baik atau emang cuma pengen gosip aja, pasti salah satunya adalah memberikan masukan. Udah nyoba ini belum? Iya, tapi nadanya itu loh. Ya kan, Nat? Kadang-kadang kan nadanya kan gitu kayak makanya kamu coba gini gitu. Makanya kamu coba itu gitu kan. Coba kayak itu. Nah, ada perbandingan itu kan. Nah, itu sempat saya rasakan juga gitu loh. Bahkan pernah ada satu kejadian di mana saya lagi ke warung biasa nih siang-siang gitu loh. Lagi jalan biasa aja. Tiba-tiba ada tetangga lagi gendong anaknya, lagi gendong bayinya. Terus ini syuting atau beneran? Ini beneran. Ini beneran. Oke. Ini beneran. Lagi kayak berapa tahun yang lalu sebelum pandemi gitu. Lagi gendong gitu. Den, lesu amat, kenapa lu Den? Gitu kan. Dia naik gitu. Oh, ini lagi ke warung gitu. Wah, semangat dong, makanya punya bayi gitu. Lihat tuh anak gua nih. Dalam hati saya, apa hubungannya? Apa hubungannya ke warung? Emang bayi lu cheerleader? Itu loh. Nah, itu gue ngeliatnya kayak apa hubungannya? Ternyata memang dia cuma pengen membanggakan anaknya saja di depan saya. Humble bragging ya. Humble bragging aja gitu. Ya Ya udah saya cuekin aja. Biarin lo punya anak.
tapi rumah lu nggak punya AC. Kok sombong? Udah gitu. Kok sombong? Terus gue punya rumah 2 ya kan, Gitu. rumah gue sama rumah kucing ya Iya, kan. makanya. Tapi untuk yang kayak gitu-gitu itu kan sebenarnya kan juga lucu ya sebenarnya ya, Iya. karena relate. Selain dari Dennis, dari siapa lagi nih bisa mendapatkan insight nih? Oke, kalau kami ya yang ada tim riset itu yang kami sudah melakukan selama tiga Gue ngebayangin tim risetnya tuh kerjanya nongkrong di warung sama tetangga gitu sambil ini ngedengerin gitu. Dan saya rasa kayaknya tim risetnya ngasih tahu ke Mas Bayu gitu, Pak cari yang beneran susah punya anak Pak, keluarnya Pak gitu. Kayaknya gitu dia. Enggak juga. Aku harus mencerna lagi. Oh, enggak. Itu agak lagging loh responnya lo tadi loh. Enggak. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi Mbak bilang itu memang iya. Jadi ya kita harus mengcapture bagaimana sih orang sana itu ngobrol, bagaimana sih orang sana itu bersosialisasi. Bahkan sebelum syuting pun juga kami sudah berangkatkan ke Solo untuk riset gimana sih jamu itu diperesnya gimana. Jadi selama kita syuting, tangan dari pemain utamanya yang cewek yaitu Mbak Ayu terus sama ibunya yang diperankan oleh Bu Sundari Sukoco, itu juga tangan selalu kuning karena memang pedagang jamu tuh tangannya selalu kuning. Ada kunyit lah, Kunyit ada apa, dan mereka segala kan ya. nggak cuci tangan pun juga nggak bisa. Besok kerja lagi udah selalu kuning udah nggak bisa. Nah itu terus bagaimana cara mereka untuk ngobrol terus menyikapi itu semuanya, mereka ke warung apa, tapi memang nggak yang spesifik kita ke lingkungan yang di situ. Pokoknya berangkat ke Solo karena ketika kita reki kan akhirnya dengan kru itu kepilihnya Kampung Lawean kan di last minute kan. Jadi sebelumnya ya memang berangkat tapi ke Solo, ke daerah-daerah Solo situ. Oke, tapi bener-bener ke warung. Kenapa gitu. yang dituju tuh adalah Solo? Solo karena saya dari sebelum-belumnya kan karya-karya saya itu kan Jawa Timuran. Nah terus kalau misalnya Jawa Timuran ini kan ya sangatlah apa ya, ini zona nyaman gitu loh. Pengen sedikit keluar dari zona nyaman yaitu Jawa Mataraman. Banyak yang beda loh Mbak, banyak yang beda. Jadi oleh karena itu ketika mencoba untuk Jawa Mataraman ini akhirnya ya bisa dibilang keluar sedikit dari zona nyaman, makanya tertarik untuk ke Solo gitu. Oke, tapi kan tetap aja dengan yang kejauhan ini kan adalah zona nyamannya Mas Bayu karena sangat relate. Aku pengen tahu profil kamu dulu nih, karena kan awal mulanya ya kamu ya konten kreator, tapi akhirnya kamu merantau ke Jakarta itu yang mendorong apa, dan boleh ceritain nggak kisahnya sampai akhirnya ya bisa menghasilkan berapa banyak film sampai dengan sekarang nih Mas Bayu? Sekarang ada 7. Ada 7 film. Kamu sendiri udah pernah berperan di dalam beberapa film juga. Yang di sini ada juga nggak nanti? Akan ada kehadiran kamu juga nggak? Yang di baru? Ya, ada. Di Cocote Tonggo. Ada juga nih nanti. Silakan dinantikan nanti Mas Bayu akan muncul di mana? Ya, cuma 2 scene. Oke. Ya, kalau di awal-awal memang saya tuh konten kreator dan saya dulu sekolah itu animasi, di mana di dalam animasi kan dapat ilmu tentang penulisan naskah, terus juga sinematografi, videografi gitu kan, sehingga ya tidak terlalu jauh lah dari apa yang saya lakukan sekarang. Terus ya berjalan dikenal sama masyarakat. Waktu itu bahkan di 2013 itu saya pertama kali ke Jakarta itu saya yang menjemput saya dan mengenalkan Jakarta tuh Mas Dennis. Serius, jadi bener-bener dari Malang nih ya? Iya, terus pokoknya tapi di Malang kalian dulu pernah main bareng atau Mas Dennis tapi sempat main ke Malang untuk kenalan dengan saya gitu kan. Karena Mas Dennis dulu kan punya ngumpul-ngumpulin teman-teman konten creator lah. Seneng banget gitu. Itu. Nah, jadinya ke Jakarta terus ya masih terus ngonten itu, terus di tahun-tahun 2014 diajakin buat main film sama si Raditya Dika tuh. Terus udah gitu jadinya kenal sama beberapa produser film, dikasih kesempatan kalau misalnya punya ide cerita kita kerjain aja gitu kan. Di awal saya masih ragu, tapi teman-teman saya YouTuber ternyata udah bikin juga. Terus saya kayak ya udahlah bikin, ya yang pertama bikin di tahun 2017 itu, akhirnya keterusan sampai sekarang udah. Sampai akhirnya udah punya rumah produksi sendiri juga kan. Nah tapi kamu beruntung ya, bisa dikatakan sangat kondusif gitu loh. Karena memang yang sedang dicari banget kan adalah ide-ide fresh kan dari konten kreator kan ya. Halangan atau mungkin tantangan yang paling berat apa tuh sampai di titik ini? Kita selalu belajar dari kesalahan sih Mbak. Kalau misalnya dulu tuh ketika
cuman berdasar sok-sokan doang kayak oh bisa bikin film. Ternyata seni dalam bikin film itu bukan cuman bikin filmnya doang, tapi ketika film itu jadi bagaimana kita bisa untuk menyuarakan film ini gitu loh. Itu juga seni tersendiri gitu loh. Oh dari situ gitu kan. Bahkan di film Coco Tonggo pun ini kita belajar banyak Mas Den. Boleh dibagi nggak yang dipelajari apa aja, pointers-pointersnya. Masalah promo-promo gini kita belajar banyak. Boleh dibagi nggak? Ya, kita berantemnya itu Mbak, itu di hari pertama. Jadi hari pertama tayang itu harus itu kita harus all out. Jadi kayak sebelumnya kita harus bener-bener grande untuk ini itu kalau ya gitulah. Jadi ya sering bertambahnya waktu memang ya itu tadi belajar dari kesalahan terus ya titik di sekarang ini bukan berarti ini sebuah keberhasilan yang kita harus ulu-ulukan terus kita jadi males gitu loh. Jadi kayak terus-terusan belajar, terus-terusan ke depan agar bisa berkreasi lebih baru lagi gitu. Amin, amin. Tapi Nat, kalau aku boleh nambahin, ada satu hal lagi sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Bayu Skak ini, yaitu dia mengumpulkan aktor-aktor maupun kru-kru yang memang mau guyup. Gitu loh, mau guyup, mau berkomunikasi layaknya teman-teman tongkrongan yang sudah lama gitu loh, dan mau membuka diri untuk itu. Jadi ketika kita mungkin ada masalah, itu jadi nggak salah-salahan gitu. Oh, kayak kemarin aja kita ada masalah, kita jadi guyup ya, maksudnya kita bisa bertahan dengan keguyupan kita itu kayak udahlah. Ya udahlah, yuk kita bawa ketawa aja gitu, tapi sambil kita beresin satu persatu. Iya. Ya kan katanya what doesn't kill you make you stronger ya. Jadi mungkin kalau suatu masalah itu justru menjadi trigger untuk semakin dekat lagi. Bintangnya apa sih? Saya Scorpio. Oh, oke. Jauh Scorpio. Saya macan air. Apa itu macan air? Sio, maaf. Oke, nah bro, Mas Dennis. Kan apa tuh? Kita kan, taruh sebelumnya kan kalau Mas Bayu ini kan pernah main film, ya kan, pernah jadi aktor, jadi sutradara. Nah, kamu juga selain jadi aktor, jadi sutradara, mau jadi apa lagi? Nah, kalau saya kebalik. Pertama dulu saya belajarnya jadi sutradara dulu, ya kan. Tapi kok enak depan kamera ya sepertinya ya, gitu. Akhirnya sekarang keterusan jadi aktor gitu loh. Callingannya banyak nih orang. Enggak, tar dulu, masih kurang. Ayo tolong produser silakan. Ayo gitu. Bisa dinego. Nah, ketika di tahun, jujur sih di tahun 2012 sampai tahun 2019 sempat saya banyak libur. Saya agak mundur sedikit dari dunia keaktoran karena saya ingin memperdalam dunia bisnis. Oke. Gitu. Nah, ketika memperdalam dunia bisnis itu pun saya ngerasa kayak wah, kangen juga ya main film ya gitu. Akhirnya saya memutuskan tuh waktu itu, Nat. Tahun 2020 saya berhenti dari dunia bisnis. Dan ini saya masih pandemi ya jatuhnya ya? Belum. Terus saya bilang pada diri saya sendiri, saya akan comeback ke dunia film. Apa yang terjadi? Pandemi. Pandemi gitu. Ya sudah, di rumah saja. Ya udahlah ya, menambah sekitar 2 tahun lagi mempersiapkan diri untuk comebacknya ya. Betul, akhirnya di tahun 2022, 2023 kembali lagi, 2024, akhirnya sekarang di 2025 alhamdulillah dapat kepercayaan dari sutradara-sutradara maupun produser seperti ya Mas Bayu Skak ini untuk berperan kembali gitu. Oke, tapi kan karakter kamu tuh ya kebanyakan karakter yang relatable, menyenangkan ya. Ada sedikit apa ya istilahnya, ada fragile-nya sedikit juga gitu loh. Emang itu zona nyaman kamu juga? Atau kamu pengen gak sih sekali-sekali memerankan bad boy atau Do you like bad boys? Is that your type? Saya Pisces, jadi biasanya Scorpio tuh biasanya bad boy ya. Serius? Mas Bayu. Enggak, kalau bad boy itu kan biasanya dia tahu apa yang dia mau. Dan kalau misalkan dia udah tahu apa yang dia mau, dia nggak akan dengerin orang-orang lain mau ngomong apa. Maunya dia kan. Kamu suka yang gitu? Kok gue sih? Saya yang wawancara Anda. Oh iya, maaf. Sekalinya saya pernah jadi bad boy, itu sebenarnya tahun lalu. Jadi dukun pesugihan. itu bad banget itu. Terlalu bad kalau itu sih. Bad, itu bad sih itu. Masuk neraka kalau itu ya. Oke, jadi apakah akan ada lagi kan ini nih? Akan ada kolaborasi lagi ke depannya? Insya Allah bisa dibilang ya. Nanti ada lah pasti. Oke, jangan lupa ya.
pengen bad boy dia. Wah, Bad boy ini jalur yang natural, jangan supernatural ya. Oke. Oke, nah di penghujung iTalk kali ini, tolong dong dari Mas Bayu, Mas Dennis untuk bisa memberikan sedikit lagi promo, walaupun saya yakin dari awal juga pasti penasaran penonton. Oke. Sekaligus untuk mengingatkan bisa nonton di mana saja. Dan perlu ngajakin siapa nih? Kalau yang, pasangan yang udah menikah, apakah sebaiknya nonton sendiri dulu? Atau ngajak istri atau suaminya? Ngajak. Harus berdua nontonnya justru Nanti ya? bisa, dua-duanya bisa memurnikan diri. Oh, oke. Oke. Gitu. Silahkan diajak para insertizen untuk dari menyaksikan. saya, mari teman-teman insertizen, mari untuk nonton film Cocote Tonggo yang sedang tayang di bioskop sekarang. Kalau bisa di dalam waktu dekat ini kalian nonton segera. Karena film ini menyuguhkan problematika yang sangatlah mengakar rumput dan sangatlah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk bahasanya memang berbahasa Jawa, Mataraman Jawa ya kan. Tapi untuk itu jangan khawatir karena akan ada subtitle. Seperti halnya Anda nonton film Korea, apakah harus bisa bahasa Korea gitu kan? Nonton film Thailand, apakah harus bisa bahasa Thailand? Ada subtitle, dan yang jelas apa yang kita luapkan itu sangatlah universal, yang bukan dirasakan hanya orang-orang Jawa saja merasakan, tapi orang Makassar, orang Aceh, orang pasti juga merasakan hal tersebut. Pokoknya orang yang punya tetangga ya. Bener, pokoknya orang yang suka diomongin orang itu, karena omongan orang kan akan selalu ada sampai kapanpun gitu kan. Nonton ya teman-teman, pastinya menghibur. Yes, Pasti, oke, thank you Mas Bayu. Mas Dennis silakan. Oke, ini boleh agak close up nih. Aduh, langsung sok minta gitu. Boleh. Oke, coba ya. Oke. Anda diomongin tetangga? Susah punya anak? Nonton film ini. Siapa tahu kamu bisa tetap nggak punya anak sih. Tapi nggak. Tapi susah. Tapi paling tidak, semoga kamu bisa membuka ruang diskusi sambil ketawa-tawa. Siapa tahu dari ruang diskusi dan ketawa itu sehingga murni, sehingga moodnya bagus, terus bismillah juga kayak wah 2 garis ya. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi semangat buat semua teman-teman pejuang 2 garis gitu. Oke, semangat buat para pejuang 2 garis, semangat juga buat para pejuang cuan dan semua pejuang-pejuang lainnya. Terima kasih sudah hadir di iTalk kali ini, memberikan kita insight dan ruang untuk berbagi, untuk diskusi juga. Dan kami bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. See you di bioskop untuk bisa menyaksikan Cocote Tonggo. Terima kasih.